Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Dan semoga pada kesempatan kali ini saya jumpai masih dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menetaskan telur. Sudah terlalu lama saya tidak menetaskan telur dan sekarang kita optimalkan dulu mesin tetasnya dan kita cari telur dulu di pasar. Kita coba telur di pasar dulu. Tapi saya beli telurnya nanti tidak sembarang ya. Jangan ditiru, tidak semua telur di pasar itu bisa ditetaskan. Kita optimalkan dulu mesin tetasnya karena ini sudah lama tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Karena di sini lagi musim hujan dan saya tidak menetaskan telur. Kita nyalakan sekitar 6 jam untuk mencari pengoptimalan seperti apa. Oke, kita akan pergi ke tempat telur bebek. Ya kira kita tadi lagi foto selfie. Kita akan lanjut berangkat ke mana ini? Ke Tenigi. Ya, ini nih satu muka kamera. Kalau kita lagi buat video dia pikir selalu itu kita lagi foto selfie, padahal tidak. Oke, kita pakai helm biar lebih aman di dalam perjalanan untuk melindungi kepala kita agar jika tidak apa ya, saya bingung kalau bicara. Oke, kita lanjut menuju desa Tenigi untuk mengambil telur bebek untuk ditetaskan. Mungkin perjalanannya agak sedikit lumayan lama untuk sampai tujuan. Kita sudah ada di jembatan Lonti. Ini namanya jembatan Lonti. Ini adalah jalan trans. Ini pantainya indah. Saya sih kalau tinggal di pinggir pantai seperti ini, itu saya rasa saya cukup tenang rasanya karena biasa kalau jam-jam berapa itu jam-jam 1 itu enak tidur-tidur di pinggir pantai, merasakan angin laut. Nah, ini adalah pasar sistem Bolan. Kita tidak bisa kamera semua ya karena di sini kita ingin pergi cari telur. Ini Taman Kampung Pajala. Kita ada di bagian Taman Kampung Pajala menuju Jalan Lingkar. Ini adalah Jalan Lingkar di pinggir pantai. Biasa juga di sini orang-orang sering sebut di sini JB. Lumayan ya untuk perjalanan kita saat ini cukup jauh.
apakah saya yang lambat membawa kendaraan atau bagaimana? Ya, yang pentinglah sampai. Videonya saya persingkat saja karena memakan waktu lumayanlah, cukup lama untuk perjalanan. Jadi saya singkat saja perjalanannya. Kenapa saya harus cari telurnya jauh? Karena kalau kita beli sembarang tempat itu tidak semuanya bisa ditetaskan. Ada beberapa yang bisa ditetaskan, yaitu kita melalui tangan pertama. Kita bisa pilih sendiri telur seperti apa yang kita mau. Tapi jika kita sudah mendapatkannya di pasar, itu belum pasti bisa ditetaskan. Karena saya pergi beli telur karena etik saya belum ada yang bertelur. Jadi saya cari saja dulu. Ini sih bukan orang lain juga ya tempat saya ambil telur, tapi memang sudah rekan, sudah lama. Saat ini dia berada di pasar, sedang jualan. Jadi kita jemput telurnya itu di pasar, bukan di rumah. Oke, sekarang kita memasuki Desa Togaso. Di sini banyak orang yang lagi tanam padi. Ada juga di sini orang ternak itik, tapi kita tidak tinggal di sini. Kita akan teruskan perjalanan ke Temiji. Nah, ini adalah salah satu kandang bebek jenis itik. Oke, kita sudah dipersiapkan telurnya di sini. Rupanya telurnya sudah ada, tinggal kita bawa. Kita akan bawa pulang, kita tes seperti apa telur itiknya. Sudah diikat, dan satu lagi sementara diikat kita akan bawa pulang untuk ditetaskan. Sisanya nggak sapu diharap, orang baru jadi langsung dia datang ambil. Kita siap-siap otoway berangkat kembali ke rumah. Tapi video pulangnya saya tidak buat karena cukup lama jika videonya juga saya buatkan. Kita akan lanjutkan videonya setelah sampai di rumah. Nah, sekarang kita sudah berada di rumah. Ini mesin tetas yang tadi sudah dioptimalkan sekitar 6 jam. Dan sekarang kita akan memasukkan telur. Tetapi sebelum memasukkan telur ke dalam mesin tetas itu, kita harus membersihkannya terlebih dahulu dengan air hangat, atau saya biasa juga menggunakan cuka. Tapi kali ini saya hanya menggunakan air panas karena cuka di rumah lagi habis. Ini adalah kelembapan di bagian dalamnya. Kita keluarkan dulu dan kita akan membersihkan telur. Nah, untuk video
selanjutnya nanti kita akan melihat embrio setelah 3 hari, tetapi untuk video kali ini saya belum bisa berbagi videonya seperti apa embrio, ciri-ciri embrio seperti apa, nanti kita akan lihat di hari ketiga setelah dimasukkan di dalam inkubator mesin penetas telur. Nah, selanjutnya kita membersihkan telurnya. Kita bersihkan menggunakan air hangat. Untuk membersihkan telurnya kita di sini menggunakan spons, dan kita juga harus berhati-hati agar kuning telur tidak menyebar atau tidak utuh seperti biasa. Kita bersihkan agar tidak ada bakteri yang tertinggal, karena ini adalah telur baru, jadi darah ayam itu masih menempel pada cangkang telur. Kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Untuk melihat embrionya sendiri itu nanti kita buat di video selanjutnya, karena tadi kita baru selesai beli telur. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang tertinggal agar tidak membusuk nanti di dalam, karena itu bakteri itu bisa menyebabkan kematian embrio, atau embrio itu tidak bisa menetas, mati, biasanya mati di pertengahan dan mengeluarkan lendir atau cairan kental yang berbau, itu berbau busuk. Jadi kita harus membersihkannya menggunakan air hangat atau bisa juga menggunakan cuka atau pembersih lainnya. Nah, kemudian saya harus lap agar kering, karena saya tidak mungkin memasukkannya dengan basah. Jadi kita harus lap sampai kering. Sini kita bersihkan, simpan dengan rapi, kemudian kita akan coret-coret. Ini adalah telur yang tidak bisa menetas sebagian, saya pisahkan karena untuk pemilihan telur sendiri jangan terlalu lonjong dan tidak bisa terlalu bulat atau tidak bisa juga terlalu besar. Jadi kita harus pisahkan. Untuk membedakannya sendiri, telur yang bisa ditetaskan dengan tidak ini itu seperti ini, dia terlalu menonjol, dan ini tidak terlalu lonjong. Ini bisa juga ya kita membedakan telur perempuan dengan telur perempuan, telur betina dan
calon anakan betina dan calon anakan jantan. Jika lonjong di sebelah atas itu telurnya itu telur jantan, calon anakan jantan, dan jika dia agak bundar di bagian sebelah atasnya itu bisa dipastikan adalah calon anakan betina. Tapi jika terlalu lonjong seperti yang saya perlihatkan tadi, itu bisa menetas ya, bukan berarti tidak bisa, dia bisa, tetapi hanya beberapa persen saja hasil penetasannya, karena saya sudah coba beberapa kali untuk menetaskan yang terlalu lonjong, itu biasanya mati di pertengahan. Jadi saya tidak mau lagi menetaskan telur seperti itu. Lebih bagusnya dia ditetaskan saja di belangan goreng untuk kita makan. Nah, nanti kita akan lihat juga bagaimana hasil embrionya setelah kita masukkan di mesin tetas. Ini bisa dicek 3 hari, tetapi lebih jelasnya lagi kalau kita mau lihat dengan jelas itu dilihat di usia 5 hari. Itu sudah pasti jelas fertil atau infertil. Tetapi untuk saat ini kita tidak bisa memastikan. Oke, sudah selesai, tinggal ini yang kita seleksi lagi. Ini kayaknya bagus, kita tetaskan sajalah. Kita tetaskan untuk melihat hasilnya. Kita tidak bisa mengambil yang terlalu lonjong karena dia akan mati biasanya di pertengahan. Kita coret-coret dulu agar kita bisa mengetahui posisinya saat membalikan telur, karena kadang kita lupa saat membalikan, aduh ini di bagian sebelah mana. Nah, tapi dengan cara seperti ini, untuk menggaris di bagian sebelah samping, kita bisa mengetahui saat membolak-balik telur. Jika tidak dibolak-balik, itu telurnya bisa matang. Tapi untuk pertama kali dimasukkan dalam mesin tetas, kita tidak perlu membalikannya saat mulai dimasukkan sampai 3 hari. Kita biarkan dia diam di dalam mesin tetas. Kita cari lagi. Wah, ini mungkin ini ya. Ya, ini kayaknya ini bagus. Kita bersihkan dulu, kemudian kita campur dengan yang ingin ditetaskan. Semoga saja dia bisa menetas. Kita bersihkan. Oke, kemudian itu belum belum dipasang spidol. Kita garis dulu mana tadi spidolnya. Oke, kita garis. Nah, oke, selesai. Sudah, kita akan masukkan di dalam mesin tetas telur. Kita diamkan selama 3 hari, kemudian kita cek embrio dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini
Dan terima kasih atas dukungan Anda karena telah membantu saya mengembangkan channel ini. Nah, ini sudah di dalam mesin tetas. Mohon maaf karena saya juga masih pemula, jadi saya tidak lancar untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sukses selalu. Salam ternak.